Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Bita dari kelas 8 Abdurrahman. Pada kali ini aku yang akan memandu kalian untuk absi Abdurrahman. Pertama-tama kita akan membuka acara ini dengan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Rindu dan Fikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirina min azabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya 'alal akhirati wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat, yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok, maka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Masya Allah, adem banget ya. Semoga yang mendengarkan dan membaca mendapatkan keberkahan darinya. Nah, biasanya kalau misalnya Abi Sari Tilawah kan dengerin ceramah nih. Kali ini di Absi Abdurrahman akan ada ceramah yang dibawakan oleh David. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Allahumma amin. Teman-temanku yang berbahagia, agama Islam adalah agama yang mulia di sisi Allah. Sesuai dengan asal katanya, aslama yuslimu islaman, yang artinya selamat, sejahtera, atau damai. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama Islam adalah agar seluruh umat manusia dapat hidup dengan selamat, sejahtera, damai sampai dunia dan akhirat. Masa kejayaan Islam tak akan lekang untuk dikenang. Masa-masa kebanggaan itu selamanya tertuang dalam keabadian sejarah. Dimulai dari semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan risalahnya, semburat cahaya Islam menyebar menerangi jazirah Arab. Tatkala beliau wafat, tanah Mekah, Khaybar, Bahrain, Yaman, dan bagian jazirah Arab lainnya telah Allah taklukkan untuk kaum muslimin. Kemudian diangkatlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama, melanjutkan estafet dakwah dan memimpin umat. Melaluinya, Allah memperluas wilayah kekuasaan kaum muslimin. Abu Bakar mengutus pasukan ke Persia dengan Khalid bin Walid sebagai panglimanya,
sehingga mereka menaklukkan sebagian wilayah Persia. Abu Bakar juga mengutus 2 utusan lain dengan komando Abu Ubaidah ke dataran Syam dan Amr bin Ash ke negeri Mesir. Setelah Abu Bakar wafat, naiklah Umar bin Khattab sebagai khalifah menggantikannya. Melaluinya, Allah taklukkan untuk kaum muslimin seluruh wilayah Syam, Mesir, dan sebagian besar wilayah Persia, serta memukul mundur Kaisar Romawi dari tanah Syam ke Konstantinopel. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, wilayah kaum muslimin semakin membentang dari timur ke barat. Cahaya Islam tersebar sampai ke Andalusia dan Cina. Islam perlahan tapi pasti terus berkembang sepeninggal khalifah yang 4, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, yang memimpin setelah mereka, menaklukkan lebih banyak lagi bagian dari bumi Allah ini. Maka tersebarlah wilayah Islam sejauh mata memandang, manifestasi dari sabda Nabi SAW. Sesungguhnya Allah telah melipat bumi bagiku hingga kulihat timur dan baratnya, dan kekuasaan umatku akan meliputi apa yang dilipat untukku. Hadis riwayat Bukhari. Puji syukur, alhamdulillah, persebaran agama Islam pun masuk ke Indonesia di tahun 700 Masehi. Masuknya agama dan budaya Islam ke Indonesia dipengaruhi oleh adanya hubungan perdagangan Asia kuno yang dilakukan oleh bangsa Cina dan India, yang mendorong pedagang lainnya seperti pedagang dari Arab, Persia, Gujarat untuk ikut serta dalam hubungan perdagangan tersebut. Hal itu menyebabkan kota-kota pelabuhan yang berfungsi sebagai tempat transit seperti Indonesia ramai dikunjungi orang, sehingga dapat berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan dunia. Dari hubungan perdagangan tersebut, mereka dapat saling mengenal budaya yang dibawa oleh masing-masing pedagang. Untuk itu, banyak pedagang Arab, Persia, dan Gujarat yang menetap dan menikah dengan penduduk setempat, hingga budaya Islam dan agama Islam dapat dengan mudah disebarkan di berbagai wilayah Indonesia melalui pendekatan budaya. Perkembangan Islam di Indonesia tidak lepas dari peran para wali songo dan ulama yang sengaja untuk berdakwah, mengajar, dan mendirikan pesantren. Melalui pendidikan, proses penyebaran Islam lebih cepat dan berhasil, khususnya di Pulau Jawa. Peran ulama dan para wali sangat penting dalam proses penyebaran Islam, terutama di lingkungan pedalaman yang masih menganut kepercayaan lama sehingga dapat memeluk agama Islam. Mereka menggunakan kebudayaan dan kesenian untuk berdakwah, seperti wayang, lagu Macapat, bahkan sampai sekarang masih tetap eksis dipakai masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan datang dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, keren banget ya David. Nah, untuk sekarang kita akan melihat bukti sejarah penyebaran agama Islam yang ada di dunia yang dibawakan oleh Cia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan aku Cia. Kali ini aku akan menceritakan ke kalian tentang bukti sejarah peninggalan masa kejayaan Islam. Yang pertama, di Yunani, yaitu Museum Benaki, merupakan bangunan bersejarah yang dapat menampilkan jejak peninggalan Islam Eropa selama 13 abad. Pada zaman dahulu, museum ini menyorot peranan Islam di Mediterania. Kemudian yang kedua adalah Mesir, yaitu di kota Alexandria. Di kota tersebut terdapat masjid yang bernama Abu al-Abbas al-Musri yang merupakan masjid terbesar di kota ini. Lalu ketiga, Spanyol. Terdapat istana Janat al-Arif yang dibangun Raja Nasrid Emir, sang penguasa Granada di masa lalu. Keempat, Turki. Sebelumnya, kota ini bernama Konstantinopel, kemudian berubah nama menjadi Istanbul. Kemudian ada Topkapi Palace, istana raja pada abad 15 sampai 17 yang kini berfungsi sebagai museum. Di tempat ini juga terdapat benda-benda peninggalan Rasulullah SAW seperti pedang, mantel, dan lain sebagainya. Kelima, Cina.
Terdapat Masjid Raya Xi'an adalah sebuah masjid raya yang terkenal di kota Chang'an, yang kini lebih dikenal dengan kota Xi'an, dan menjadi masjid yang pertama berdiri di Tiongkok. Masjid ini berdiri pada abad ke-8 Masehi. 6. Maroko. Terdapat Universitas Al-Qarawiyyin adalah universitas pertama di dunia yang berlokasi di Fes, Maroko, yang didirikan pada tahun 859. Universitas ini telah menjadi salah satu pusat spiritual dan pendidikan terkemuka dari dunia muslim. 7. Jerman. Terdapat masjid yang cukup megah di kota Berlin, ibu kota Jerman, yaitu Masjid Sahidlik. Masjid Sahidlik sebagai saksi sejarah hubungan diplomatik Jerman dan Turki. Kedelapan, Bosnia Herzegovina. Terdapat Masjid Gazi Husrevbek adalah sebuah masjid di kota Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina, dibangun pada abad ke-16. Ini adalah masjid kuno terbesar di Bosnia dan Herzegovina. 9. Rusia. Masjid Kol Sharif. Masjid ini dibangun di Kazan Kremlin pada abad ke-16. Masjid tersebut menjadi museum Islam. Prancis. Di Museum Louvre yang hampir memamerkan 35.000 benda yang menceritakan perkembangan sejarah Islam, museum ini dibuka pada tanggal 10 Agustus 1793. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget ya Alicia, udah membawain udah nunjukin bukti sejarah penyebaran agama Islam yang ada di dunia. Nah, tadi kan udah kita lihat tuh sejarah yang di dunia. Nah, kita akan melihat tokoh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Indonesia yang dibawakan oleh Akila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jadi kali ini aku akan menjelaskan tentang Wali Songo. Pertama-tama, mari kita mulai dengan nama-nama dari 9 Wali Songo. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Sunan Gresik. Sunan Gresik bernama asli Maulana Malik Ibrahim. Ia adalah salah satu wali songo sekaligus tokoh sentral penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama lengkap Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Sunan Ampel adalah putra dari Sunan Gresik yang menyebarkan agama Islam dengan membuka pondok pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Sunan Bonang. Sunan Bonang bernama asli Raden Maulana Maktub Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel yang pernah memperkuat agama Islam hingga ke tanah seberang, yaitu negeri Pansai. Setelah kembali ke Pulau Jawa, ia berdakwah di daerah Tuban, Rembang, Pulau Bawean, dan Madura. Sunan Derajat. Sunan Derajat bernama asli Raden Kasim. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel yang terkenal dengan kecerdasannya. Sunan Derajat adalah adik Sunan Bonang yang berdakwah di Lamongan. Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri menjadi seorang wali songo yang berkedudukan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Meskipun Sunan Giri berdomisili di daerah Giri, namun pengaruhnya merambah hingga ke Madura, Kalimantan, Sulawesi, dan Lombok. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati bernama asli Sayyid Al-Kamil. Sunan Gunung Jati adalah pendiri Kesultanan Cirebon yang mendalami ilmu agama dari para ulama Mesir. Sunan Gunung Jati juga memiliki ikatan darah dengan penguasa Pajajaran. Ia memanfaatkannya untuk menyebarkan agama Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan. Sunan Kudus. Nama lengkap Sunan Kudus adalah Jafar Shadiq. Sunan Kudus adalah murid Sunan Kalijaga. Wilayah dakwah Sunan Kudus adalah di Kudus. Kemudian juga sempat berkelana ke Sragen dan Gunung Kidul. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid dikenal sebagai wali yang lekat dengan Muslim di Pulau Jawa. Ia adalah murid Sunan Bonang yang memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Sunan Muria. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said. Ia merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Sepanjang hidupnya, Sunan Muria berdakwah di Jepara, Tayu, Juwana, hingga ke sekitar Kudus dan Pati. Wah, sekarang kita akan menyaksikan Atala bermain gitar membawakan lagu Al-I'tiraf.
Bakal keren kan Natala? Nah, sekarang kita akan menyaksikan video kisah dakwah Sunan Kalijaga yang dibawakan oleh Davi, Rea, Emir, dan Gadvan. Pada suatu hari, tepatnya di Masjid Agung Demak, Jawa Tengah, para wali songo mengadakan perkumpulan untuk membahas rencana dakwah Sunan Kalijaga yang akan menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa dengan menggunakan metode wayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru-guru saya dan para saudara seperjuangan. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita semua bisa berkumpul untuk membahas tentang rencana saya yang akan menyebarkan agama Islam dengan menggunakan metode wayang. Mengingat masyarakat Jawa sangat menggemari pertunjukan wayang, apakah panjenengan sedoyo menyetujui apa yang akan saya laksanakan? Maaf Raden, kenapa harus dengan pertunjukan wayang? Bukanlah itu haram, karena bentuknya yang merupai bentuk manusia. Bukankah kita mengetahui apa yang kita ciptakan tidak boleh merupai sama persis apa yang Allah ciptakan? Baik Kanjeng Sunan Giri, bantahan panjenengan saya terima. Kalau memang wayang diharamkan karena bentuk yang menyerupai bentuk manusia, kemudian saya rubah bentuk wayang tersebut tidak lagi menyerupai bentuk manusia, apakah wayang tersebut masih dianggap haram? Misalnya saya akan merubah bentuk tangan, kaki, dan hidung yang saya panjangkan. Itulah usulan saya, apakah usulan saya bisa diterima? Setelah mendapatkan persetujuan dari para anggota wali songo yang lain, termasuk Sunan Giri, akhirnya Sunan Kalijaga melanjutkan rencananya menyebarkan ajaran agama Islam dengan wayang kulit. Sunan Kalijaga berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menemui penduduk dan mengajak mereka untuk menyaksikan pertunjukan wayangnya. Untuk menarik minat warga yang menyaksikan pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga menawarkan hadiah berupa uang 1 ketip yang akan diberikan bagi siapa saja yang bersedia menyaksikan pertunjukan wayangnya. Pada keesokan harinya, Sunan Kalijaga mulai memainkan wayangnya. Lakon Nawarudi sebagai lakon utama yang dimainkan oleh Sunan Kalijaga. Suara keramaian wayang Sunan Kalijaga terdengar sampai keluar area pendopo, sehingga membuat penasaran para warga yang melintas di area tersebut. Kalau begitu, kita masuk pendopo saja untuk membuktikan kalau itu benar-benar orang yang memainkan wayang. Pada akhirnya warga pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam pendopo, dan ternyata ada orang yang sedang bermain wayang. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak warga yang datang ke pendopo untuk menyaksikan pertunjukan wayang yang dimainkan Sunan Kalijaga. Pada kesempatan itulah Sunan Kalijaga memulai dakwahnya dengan mengenalkan ajaran agama Islam yang baik dan benar. Sunan Kalijaga meyakinkan pada mereka bahwa tidak ada yang pantas disembah selain Allah dan meyakini bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Dalam ajarannya, Sunan Kalijaga memberikan pesan kepada mereka agar menjadikan hidup mereka menjadi lebih baik dalam hubungan antara sesama dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sunan Kalijaga berpesan: 1. Menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. 2. Sholat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. 3. Berbakti kepada kedua orang tua. 4. Mencari ilmu walaupun sudah pandai. 5. Mencari rizki yang halal. 6. Hidup sederhana. Itulah pesan penting yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga dalam dakwahnya.
Sunan Kalijaga juga menawarkan diri kepada siapa saja yang ingin menanggap pertunjukan wayangnya. Tidak perlu membayar upah dalam bentuk apapun, tetapi cukup membaca 2 kalimat syahadat saja. Dengan itulah ajaran agama Islam berkembang pesat di Nusantara. Nah, sekarang kita udah masuk penampilan terakhir, yaitu penampilan yang akan dibawakan Yasmin, yaitu penampilan membuat video kaligrafi. Nah, gak kalah keren kan Yasmin? Gimana nih menurut kalian absen dari Alapan Abdurrahman? Keren-keren kan? Nah, karena udah selesai, aku pamit undur diri. Maaf jika ada kesalahan kata atau hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!